Masih lagi dilakukan ashabun nar. Ya, jadi nih ngaji ekonomi bab ini nih sangat penting nih. Ya, karena kita banyak belajar soal bagaimana diri kita sampai kepada surga. Tetapi kalau kita kemudian melakukan perbuatan ahlun neraka, yang kita lakukan menuju surga tadi, ada jaminan nggak jadi pahala? Nggak ada yang jamin. Hari ini kita beribadah, begitu ya, nggak bisa kita hitung pahalanya, belum tentu itu. Ya, karena kembali urusannya kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan perbuatan maksiat, itu pasti dosanya, pasti. Jadi di satu hal kebaikan yang kita lakukan belum pasti pahala, lalu ada perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti dosa. Itu kira-kira kalau ditimbang-timbang bakal berat mana tuh? Ada yang bakal percaya diri pahala kita akan melampaui dari dosa-dosa kita. Sementara yang pahala tadi belum tentu, yang dosa itu udah pasti. Tuh, ya. Jadi kita belajar soal itu karena hari ini pula sesuatu yang kita bahas ini seolah-olah dianggap biasa. Ya, sampai katanya kalau tidak begitu mau bagaimana lagi kita bisa hidup? Wih, serem banget tuh. Ya, katanya kalau tidak melakukan ini bagaimana bisa hidup? Ya. Jadi ngaji ekonomi ini juga bicara soal, kalau bicara Islam itu sebetulnya kita bicara yang enak-enak, yang senang-senang saja. Kalau tadi Bu Hajah Odi bilang minta dibayarin hutang, jangan. Enggak, kita kemarin ini mau mendata siapa yang punya hutang mau kita bayarin. Ini Bu Hajah Odi memperkenalkannya udah salah. Jadi kami datang ini tadi di depan ngobrol, terus denger, nah ini listingnya kita simpen dulu deh. Ini kita simpen dulu aja. Gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, jadi yang saya katakan tadi soal ngaji ekonomi, ya kita mulai dulu dengan bagaimana Allah memerintahkan dan membicarakan ini di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman. Ini beriman bukan? Kita dipanggil dong. Ya, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang tadi saya bilang satu paket, perintah kita belajar, larangan juga harus kita pelajari itu. Karena yang di dalam larangan kalau kita tidak ketahui, sekurang-kurangnya dosanya karena kita tidak belajar. Kalau yang perintah kan kita terus, ya, namanya perintah. Jadi bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazzaru ma baqiya minar riba. Setelah dipanggil kita orang-orang beriman, wazzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan riba. Ya, sisa-sisanya saja disuruh tinggalkan, apalagi yang bagian utuhnya. Itulah kira-kira. Ya. Lalu ditutup ayat tadi, in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman. Sekarang pertanyaannya, benar-benar beriman enggak ini kita? Udah dipanggil sebagai orang beriman, lalu ditutup lagi kalau kamu beriman, wazzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Ini yang lebih ngeri, lanjutan ayatnya tuh di 279. Fa ilam taf'alu, maka jika kamu tidak lakukan itu, manusia, jika kamu tidak meninggalkan riba, fa'zanu, umumkanlah, ketahuilah, biharbi minallahi wa rasuli. Ya, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ngeri nggak tuh Bu, Pak? Kebayang nggak kita? Pencipta jagat raya mengancam perang kepada yang diciptakan. Ini saya nggak bisa nggak emosional ini kalau masuk bagian ini nih. Itu apakah yang diciptakan bisa menandingi seolah-olah ditantang begitu? Kebayang nggak? Jadi tidak ada pihak yang mengancamkan perang pada pihak lain kecuali hal itu sangat prinsip. Sangat prinsip. Nggak kebayang kita. Pencipta jagat raya mengancam perang pada yang diciptakan itu. Ini jagat raya kita itu kalau dilihat dari luar bumi itu debu, nggak kelihatan, debu aja masih kelihatan. Apalagi kalau dilihat dari Bima Sakti itu, dilihat lagi dari yang besar lagi itu, nggak ada kita. Diancam perang. Ya, ini sarkasme ini. Biar ketika kita membaca itu bisa langsung gitu. Ya, ini makhluk apa riba ini? Sampai begitu Allah marah.
Allah marah. Marah betul. Jadi kalau dulu orang-orang jahiliyah yang tidak beriman itu diperangi karena mereka tidak beriman. Tapi hari ini ketika disampaikan diancam perang sama Allah, siapa mereka? Mereka adalah musuh-musuh Allah. Dulu orang-orang yang tidak beriman itu boleh jadi mereka tidak dianggap sebagai musuh Allah karena mereka tidak beriman, mereka diperangi. Tapi hari ini kalau kita bicara soal ayat tadi, mereka adalah musuh-musuh Allah. Gimana rasanya jadi musuh Allah tuh? Ya. Kita harus mulai dengan bagian yang paling dramatis ini supaya hal-hal yang mengganjal kita untuk meninggalkan riba itu bisa langsung kita nggak usah pikir-pikir lagi. Ntar gimana? Bagaimana nanti begini begitu? Nggak usah. Mau diperangin sama Allah, masih mikir kita mau ninggalkan? Ya. Jadi di dalam Al-Quran tadi dilengkapi lagi sebuah hadis. Ini sebuah hikmah saja. Ya, ini saya kira sangat kuat. Yang hari ini juga kemudian kita konversi menjadi sebuah bentuk pembelaan. Ya, jadi diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari begitu ya. La'anallah, di hadis riwayat Ahmad, la'ana Rasulullah. La'anallah itu artinya laknat Allah. Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Kepada siapa? La'anallah akila riba. Siapa akila riba itu? Yang memakan, yang meminta riba. Siapa mereka? Siapa yang meminta riba? Siapa? Siapa pihak yang meminta tambahan atas pinjaman kita? Siapa itu? Siapa? Siapa? Akila riba. Siapa dia? Ya? Itu yang katanya dulu orang kita bilangnya rentenir saja. Padahal bengkir juga itu biangnya tuh. Yang dia kalau minjamin minta tambahan. Nggak peduli berapapun tambahannya. Ada yang bilang kalau kecil bukan riba. Islam tidak katakan besar atau kecil. Ketika itu tambahan maka itu adalah riba. Nggak peduli dia 0,01% sekalipun. Itulah riba. Yang meminta dia. Kita pinjam, lalu yang meminjamkan, ya balikin besok, ini saya pinjamin 1 juta, besok balikin 1 perak, 1 juta 1 perak, itu 1 perak itu riba tuh. Oh kecil ya 1 perak, mari kita hitung Bapak Ibu semua. Kalau dalam hadis riwayat lainnya kita bicara soal 1 dirham riba. Ini bisa kita hitung, ini matematikanya harus kuat nih. Ya, 1 dirham itu lebih kurang berapa sekarang? Sekitar 60.000 perak. Ya. Jadi dikatakan 1 dirham, bukan 1 dinar ya. Dinar itu kan pecahan yang lebih besar. Dikatakan dinar, dirham. Dirham itu pecahan perak lebih kecil dari dinar. Bahwa setiap dirham itu punya bobot dosa 36 kali zina. Mari kita hitung. Ayo kita hitung. Setiap 60.000 sama dengan 36 kali berzina. Kalau saya tanya di sini riba tahu nggak? Mungkin ada sebagian yang apa itu riba ya? Tapi kalau saya tanya zina tahu tidak? Tahu. Ya, ada dosa yang 36 kali dosanya seperti zina dalam setiap 60.000 perak. Ih, 60.000. Ya. Akila riba. Yang meminta dan yang memakan. Laknat Allah, laknat Rasulullah. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Kita hidup butuh rahmat Allah. Nanti ketika meninggal apa lagi? Dan kepada kita yang ditujukan sebagai pelaku riba tadi, akila yang memakan. Lalu yang kedua siapa? Wa mukilahu. Wa mukilahu itu yang membayarkan. Jadi yang meminta pertama kali itu diperintahkan untuk meninggalkan riba. Lalu kalau yang meminta tadi tidak mau menghapus ribanya, tugas itu ditujukan kepada yang membayar. Wa mukilahu itu debitur yang membayarkan riba. Ini adalah sebuah kejahatan yang menghukum semua pihak yang terlibat. Jadi kalau kita ada kejahatan, ada pelakunya, dia dihukum wajar. Lalu ada korban, dihukum.
yang menyaksikan dihukum, yang memberitakan dihukum. Itu kejahatan riba tuh. Jadi sekarang kalau kepada pelaku riba itu kita tidak katakan korban, tidak ada korban. Ya, kita sebut penderita saja. Ya, penderita riba. Kita sudah dibuat derita. Bayar, terima 1 juta, balikin 2 juta. Coba tuh, menderita nggak tuh? Udah kita pada saat minjam itu kan kita susah benar tuh. Ya, itu nggak mungkin orang melakukan, dia meminta pinjaman kalau bukan karena posisinya terdesak tuh nggak mungkin. Lalu ditambah lagi susah, tambahin lagi. Udah dibuat susah lagi, ditambah lagi dilaknat sama Allah, diancam lagi tadi, perangi sama Allah. Apakah sepadan? Ini biar jadi majelisnya wa mukillahu tadi tuh. Para penderita yang mungkin ada di posisi sekarang yang masih memikirkan besok mau bayarnya dari mana, pakai apa. Ya, ini kajian tengah bulan menjelang akhir bulan tuh yang biasa dipikirkan kan angsuran. Besok ini uang belum ada ini. Bisa-bisanya kita memikirkan sesuatu yang itu dilaknat Allah, diperangi sama Allah, kita pikirkan siang dan malam bagaimana bisa melakukan perbuatan itu. Bisa-bisanya. Ya, Bapak Ibu semua, jadi kita awali dengan yang dramatis itu supaya kita hari ini sudah. Kalau memang kita ada di posisi debitur, karena kita punya hak untuk tidak bayar riba, itu konstitusional. Ya. Jadi selain tadi kita bawa list untuk ngebayarin utang, kita juga mau ngelis ini hari ini kami nggak akan pulang kalau semuanya belum bebas riba. Amin. Tinggal di mana ya kira-kira? Nggak pulang kami itu. Biarin. Ya, biarin. Kita udah izin sama keluarga, udah nih kita nggak pulang kalau ini belum pada bebas riba nih. Jadi kita harus bicara lagi soal riba ini apa nih? Ini makhluk apa nih? Jangan kita dari tadi bicara riba begini begitu tapi nggak tahu riba itu apa. Ya, jadi secara bahasa riba itu adalah tambahan. Ya, definisinya kalau secara bahasa riba itu dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Tambahan yang bagaimana? Kita akan bicara tambahan itu terjadi dari 2 pintu. Pertama dari pintu jual beli. Ada sebuah hadis yang membicarakan soal itu. Ini butuh lebih dalam lagi, intensif lagi tuh. Karena dari riba jual beli ini kita butuh mengetahui pertama komoditi riba. Ini saya ulas sedikit saja. Kalau nanti butuh ngajinya lagi harus lebih ya dalam lagi tuh. Buat muamalahnya ya. Jadi ada 6 komoditi riba. Yang disebut komoditi riba itu yang pertama adalah kurma. Yang kedua adalah garam. Yang ketiga adalah gandum. Ada gandum kasar, ada gandum halus, barley. Ada 4. Kurma, garam, gandum, halus dan kasar. Ada 4 ya. Lalu ulama mengkategorikan ilatnya kenapa dikelompokkan itu. Karena keempat ini adalah bahan makanan pokok. Yang diantaranya ditimbang dan bisa disimpan. Dikategorikan itu. Maka hari ini beras itu termasuk komoditi riba. Hati-hati saat mempertukarkan terhadap komoditi 4 ini dan yang tadi misalkan ada beras juga. Kemudian yang kelima adalah perak, yang keenam adalah emas. Perak dan emas ini ilatnya masuk dalam alat tukar. Ya, jadi ada 2 kelompok, yang satu bahan makanan pokok tadi, yang kedua adalah alat tukar. Ketika dalam satu jenis bahan makanan pokok ditukar, ya syaratnya harus 2. Pertama tidak boleh tertunda, jadi yang mempertukarkan bawa barangnya masing-masing. Lalu tidak boleh ada selisih. Nggak boleh misalkan kita tukar 1 kilo rojo lele dengan 10 kilo raskin. Nggak boleh tuh. Karena sama-sama beras. Nggak boleh. Ya, kalau secara bisnis kan fair ya. Rojo lele kan, ini beras yang di sini yang paling bagus apa? Rojo lele ya. Kalau di sana karungnya rojo lele, dalamnya raskin. Jadi agak terkecoh juga tuh. Jadi beras yang bagus, kemudian ditukar beras yang jelek dengan jumlah yang lebih besar. Untuk hal ini tidak boleh. Untuk khusus beras tidak boleh. Ya, termasuk misalkan emas ditukar dengan emas. Ada nggak yang mempertukarkan emas dengan emas? Ada tidak? Ibu-ibu ini biasanya. Cincin ditukar sama anting. Ya. Cincin ditukar sama anting. Ya kan? Cincin
Ya, cincin. Ya. Nah, saya kira ini pada ngantuk semua ini. Pura-pura nggak dengar gitu, gara-gara ini ancaman yang ngeri gitu ya. Jadi ibu-ibu kan biasa lakukan itu, kemudian ditukar yang 1 gramnya lebih besar. Karena yang satu lebih bagus, lebih indah begitu kan, ditukarnya dengan selisih. Yang satu gram, yang 2 gram. Ya, itu nggak boleh tuh begitu. Jadi kalau mau ditukar, dijual dulu barangnya. Rupiahnya kita terima, lalu rupiah itu kita belikan yang mau kita tukar tadi. Itu paling kalau di toko emas kuncinya nanya, repot amat sih gitu kan. Udah ditukar aja langsung. Enggak, ini urusan agama. Kalau diancam perang begitu, ya dijual dulu baru uangnya kita tambahin atau kita kurangin kalau kita mau membeli yang mungkin lebih mahal atau lebih murah. Dari pihak tokonya yang nggak mau lah. Ya udah cari toko yang mau. Ini macam-macam ini urusan akhirat saya udah nggak mau, ini bisnis gitu ya. Lu nggak mau ya udah. Ini ada hikmahnya Bapak Ibu semua yang hari ini belum boleh kita mungkin belum ketahui ini kenapa begitu. Hal yang sepele. Tapi kalau Allah sudah larang, itu pasti buat kebaikan kita. Ya, belum dulu di 2016 itu terjadi itu pertukaran antara emas dengan rupiah. Orang jual emas tapi barangnya emasnya tidak diberikan. Jadi pertukaran kalau beda jenis, ini kan sudah beda jenis nih. Ya, emas dengan rupiah. Itu boleh selisih, tapi harus tunai. Emasnya ada, uangnya ada, ditukar. Tapi dulu 2000 berapa itu terjadi, fatwa halalnya sudah terbit. Ya, dari MUI dinyatakan halal. JTA itu kalau nggak salah, JTI itu kalau nggak salah tuh. Lalu kemudian akhirnya orang tukar emas, hanya dicatatkan saja emasnya sekian. Emasnya nggak pernah kelihatan. Tahu-tahu dibawa kabur itu. Itu ratusan miliar juga itu duit. Ya, diantara hikmahnya kan kira-kira, oh ternyata memang setiap larangan itu pasti ada hikmahnya. Termasuk juga tadi itu. Pasti ada hikmahnya. Ya, jadi jual dulu, terima uangnya, baru kemudian kita bayarkan. Nggak peduli nanti selisih, repot dan seterusnya. Enggak, ini urusan agama, ini harus kita lakukan. Ya, itu dari pintu jual beli. Ya, nah dari pintu jual beli ini sebetulnya kita bicara kepahaman kita, ilmu kita, dan sesuatu yang dilarang ini itu tidak sama sekali membuat yang mengganggu kehidupan kita. Enggak lah. Kalau enggak kita lakukan kita mati misalkan, enggak. Artinya kita tinggal bersabar saja deh. Karena kalau muamalah kita bicara larangannya, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu cuma sedikit sekali, sedikit. Tapi yang sedikit ini begitu banyak orang melakukannya tuh. Di antaranya karena tidak tahu atau tidak paham. Yang terakhir tidak mau. Nah, sama bodoh tuh yang kalau yang tidak mau gitu ya. Yang tidak tahu dan tidak paham kita kasih tahu, kita kasih paham. Sekarang udah tahu, jangan lakukan itu. Ya, dan dari jual beli ini sudah, kalau kita belum paham ditawari orang ini begini begitu, dapat ini begitu, nggak usah ambil dulu, nanti belajar dulu, tanya dulu sama guru agamanya, ini boleh apa enggak, ada larangannya apa enggak. Ya, jangan buru-buru, oh ini menguntungkan langsung diambil, enggak. Hari ini larangan muamalah itu ditabrak sama orang-orang yang nggak peduli halal dan haram. Ini syarat akhir zaman. Suatu hari nanti, kata Rasulullah SAW 14 abad silam, ya, ada orang-orang yang nggak peduli dari mana dia dapat uang. Apakah dari cara yang halal atau yang haram? Hari ini itu terjadi. Dan dia datang mengedarkan apa yang batil itu untuk kita, kemudian yang tidak tahu dan tidak paham kita akhirnya ikut-ikutan aja. Jadi kalau ditawari sesuatu jangan ambil dulu, belajarin dulu ini ada larangannya enggak. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang dari bab jual beli, saya kira udah, kalaupun barangkali kita belum tahu, minimal kita tidak melakukan itu. Jangan terima apapun penawaran orang kalau kita belum yakin itu ada larangannya atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, riba itu muncul juga dari hutang, dain. Nah, ini babnya nih yang kita bahas nih. Ya, karena hari ini kita hidup di tengah sistem ekonomi hutang. Hutang itu jadi jualan orang. Orang kan jualan barang, ini jualan hutang. Diambil marginnya begitu kan, diambil margin namanya itu. Mereka bilang margin, itulah riba. Ya, tambahan atas pinjaman. Orang menghutangi lalu dimintai tambahan, itulah riba. Ya. Jadi sistem ekonomi hutang ini kalau saya singkat setan. Sistem ekonomi hutang. Setan.
Setan di mana-mana ini. Ya, setan itu juga senada, artinya setan itu bahasa Arabnya syutun. Artinya jauh. Jauh dari rahmat Allah. Udah, ini kita menghadapi setan yang dulu. Ya. Bapak moyang mereka bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka akan membuat kita tidak masuk surga. Ini sumpahnya ini kelihatannya terlaksana begitu dengan sempurna hari ini dengan sistem ekonomi hutang hari ini. Karena riba itu diancam neraka, hutang tadi diancam tidak masuk surga. Terus mau kemana kita? Ini satu paket, yang satu diancam neraka, yang satu diancam tidak masuk surga. Terus mau kemana nanti? Ada gitu tengah-tengah begitu antara surga dan neraka kita kan. Itu setan ini. Ya, jadi dipinjami kalau dari pintu dain, dari pintu hutang ada dua. Pintu yang satu adalah pintu qard namanya. Qard itu pinjaman hutang secara utuh. Jadi yang hari ini kita pinjam lalu diminta dikembalikan ada tambahan. Itu dari pintu qard. Lalu kemudian yang kedua namanya riba jahiliyah. Riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Riba jahiliyah itu dulu lebih manusiawi, Bapak Ibu semua. Yang kita katakan zaman jahiliyah, yang katanya zaman kegelapan itu ketika orang menghutangi dia nggak meminta tambahan. 1 juta balikin 1 juta. Tapi kalau waktunya lewat baru tambahkan. Kalau riba yang terjadi hari ini, orang minjam saja sudah dimintai tambahan. Terlambat dimintai tambahan. Lalu dilunasi lebih cepat dimintai tambahan lagi. Itu kalau dulu kita nyebut mereka orang-orang jahiliyah, hari ini disebut orang-orang apa itu? Orang-orang jahiliyah dulu ketika minjam dia nggak minta tambahan. Baru pada saat terlambat tambahkan. Itu orang-orang jahiliyah yang sekarang kita belajar dari kecil tuh, yang dikatakan jahiliyah itu zaman kegelapan, mereka memendam anak perempuannya dan seterusnya, tapi mereka lebih manusiawi saat meminjamkan, meminta tambahan hanya saat terlambat aja. Tapi hari ini pada saat orang minjam dimintai tambahan, ketika terlambat dimintai tambahan lagi, saat dilunasi kita melunasi lebih cepat. Kalau terlambat kan masalahnya prestasi ya, dia terlambat dihukum. Ini dilunasi lebih cepat. Terjadi nggak itu sekarang? Gila nggak itu? Maka dikatakan memang para pelaku riba nanti hukumannya di akhirat, di padang mahsyar nanti dibangkitkan dari kubur dalam kondisi seperti orang gila. Itu 275 tuh Al-Baqarah. Dan diantara tafsirnya dikatakan nanti selama masih hidup juga dia kelihatan bentuk kegilaannya. Ini salah satunya begini nih. Melunasi lebih cepat kan prestasi. Yang tadinya 10 tahun dibayar 5 tahun saya mau lunas. Dimintai tambahan. Itu gila itu. Dan yang lebih gila ada orang maunya melakukan itu. Ya, jadi dari pintu hutang ada dua tadi, yang karena meminjam, yang kedua karena dia terlambat, riba jahiliyah. Jadi yang hari ini kita fokuskan adalah setan tadi tuh, yang sistem ekonomi hutangnya dulu nih. Karena yang hari ini Bapak Ibu semua untuk diketahui bahwa umur fatwa ulama, otoritas ulama negeri ini sudah berfatwa di tahun 2004. Mereka sudah menyatakan secara tegas. Kita bicara otoritas ulama itu berarti gabungan ulama seluruh negeri. Mereka bermusyawarah lalu kemudian menerbitkan fatwa bahwa haram praktek pembungaan, bahwa haram setiap pihak yang meminta tambahan dari pinjaman, haram. Itu terjadi 2004. Tahun ini nanti di bulan Januari umurnya 19 tahun. Tapi nggak ngefek itu sama kehidupan kita. Setiap tahun lembaga-lembaga riba tadi tumbuh, selalu tumbuh. Selalu tumbuh. Nggak ngaruh. Jadi di negeri mayoritas muslim yang otoritas ulama yang sudah bersepakat terhadap hal ini bahkan tidak memberikan dampak sama sekali. Jadi kita bertanya-tanya ini sekarang, ini keimanan kita ini seperti apa ini yang bisa akhirnya bisa menggambarkan hal itu semua terjadi, ya? Ya, jadi sekarang kita bicara bagaimana solusinya nih buat yang sudah terlanjur nih. Pertama ada ribanya, yang kedua ada hutangnya. Jadi kalau kita bicara larangan sama perintah, ribanya itu larangan, hutangnya perintah untuk ditunaikan.
ribanya haram dibayar, ancamannya neraka. Yang tadi ashabun nar itu. Hutangnya wajib dibayar, ancamannya tidak masuk surga. Ya, dulu dikatakan dalam sebuah hadis juga bahwa ada orang yang berperang di jalan Allah, lalu mati, lalu berperang di jalan Allah lagi, dihidupkan, lalu dia berperang lagi di jalan Allah. Ini penekanan sekali. Jadi syahidnya berkali-kali dikatakan dia berperang di jalan Allah, mati dia sebagai syuhada. Di dalam hadis itu ditekankan lagi, lalu dia dihidupkan, mati lagi di jalan Allah, dihidupkan lagi, mati lagi di jalan Allah, sampai 3 kali dia. Itu tidak membuat dia masuk surga. Karena apa? Ya, karena hutang. Jadi sekarang hari ini kita yang tidak pernah berpikir berperang di jalan Allah tuh bagaimana itu ceritanya? Yang belum ada jaminan syuhada juga. Bahkan yang syuhada itu sebenarnya dia bisa membawa di antara orang-orang yang dia mau pilih untuk bisa ikut masuk surga bersama dia, tapi tidak membuat dia bisa bahkan dirinya memasukkannya ke dalam surga karena hutang. Ya, jadi ada satu perintah, ya keduanya sebetulnya perintah kan, tapi spesifikasinya untuk riba ini tinggalkan. Yang satu lagi perintah untuk bayar hutang. Kalau dipilih-pilih mana yang paling gampang untuk kita lakukan lebih dulu? Ya, yang paling gampang mana duluan? Meninggalkan riba apa bayar hutang duluan? Emang udah ada pada duitnya, udah pada ada? Nah, udah pada kumpul duitnya? Nah, udah pada kumpul belum duitnya? Berarti susah dong. Jadi yang paling gampang yang meninggalkan riba duluan. Udah, ribanya ditinggalkan, nggak usah ngapa-ngapain. Bebas riba butuh uang nggak? Bebas riba butuh uang nggak? Bebas riba butuh uang nggak? Ribanya kan haram dibayar. Tadi diancam laknat Allah, diancam diperangi sama Allah. Pelaku riba itu masuk di dalamnya adalah orang-orang yang membayarkan riba. Ini mindsetnya harus dibenerin dulu nih. Jadi di dalam angsuran kita itu ada yang namanya riba tambahan. Lalu yang kedua ada yang namanya hutangnya, sisa hutangnya tuh. Itu harus kita pisahkan dulu. Ribanya nggak boleh dibayar, haram. Hutangnya yang wajib kita bayar. Tapi kalau sekarang mana yang mau kita lakukan lebih dulu? Mana duluan nih? Mana duluan? Bayar hutang kan pakai duit, Bapak Ibu. Meninggalkan riba butuh uang nggak? Butuh uang nggak? Nggak butuh duit, kan haram. Jadi yang punya uang pun jangan dibayar, itu maksiat. Itu laknat Allah. Jadi ini bukan persoalan mampu atau tidak mampu membayar. Ini kebanyakan kadang-kala yang datang ke Bu Haja ini kan yang udah susah bayarnya, gitu ya. Enggak, yang mampu bayar juga jangan lakukan maksiat bayar riba itu. Jadi bayar riba itu maksiat, diancam perang sama Allah. Dan tugas kita sebagai debitur, karena krediturnya nggak ada yang mau bebaskan riba, maka tugas membebaskan riba itu, meninggalkan riba itu adalah tugas kita sebagai debitur. Ini kita dapat perintah dari Allah langsung nih untuk meninggalkan riba sebagai debiturnya, supaya transaksi riba tidak terjadi, maka kita tidak boleh bayarkan riba itu. Siap nggak? Siap. Siap. Berani nggak? Berani. Karena yang bilang nggak berani, maka beraninya sama Allah dong. Kan hari ini ketaatan itu akan membuat kita berhadap-hadapan sama kreditur kan. Diancam kita nanti bunganya ditambahin lagi. Diancam kita nanti kalau ada yang jaminan diambil paksa. Enggak. Makanya kita buat lembaga bantuan hukum yang sampai hari ini setelah lebih kurang 7 tahun nggak pernah ada ceritanya orang-orang itu kemudian diambil paksa jaminan, nggak ada. Yang dikatakan bunga bertambah, tambahin yang banyak. Itu nanti bisa dihapuskan semua. Ya, secara hukum itu sah, dibenarkan. Jadi sekarang balik lagi pilihannya mana yang mau kita lakukan lebih dulu, yang sekarang juga bisa kita lakukan. Tinggalkan riba, wazaru ma baqiya minar riba.
Gampang kan? Meninggalkan riba nggak butuh uang, nggak butuh nunda besok, tahun depan nih ada uang nanti saya mau bayarkan. Kebayang nggak kira-kira ada suatu hari yang orang itu dia bisa mau membayar lunas hutangnya, di dalamnya ada riba yang harus akhirnya mau tidak mau dia bayar. Dia datang ke bank, dia tulis dia di slip setoran itu termasuk ribanya tuh. Lalu kemudian dia mati. Maka dia mati sebagai pelaku riba. Karena dia tuliskan riba di situ, sejumlah riba yang dia harus bayarkan dan pasti diminta, nggak mungkin nggak. Karena bisnis mereka begitu. Maka mati sebagai pelaku riba. Sepadan nggak tuh? Padahal dia sudah berniat sungguh-sungguh ini akan menjadi riba dia yang terakhir. Ya, bahkan kita nggak bisa sepercaya diri itu dalam hal umur. Hari ini kita sehat-sehat, mungkin besok nggak tahu. Amin. Ya, tapi kepada pelaku riba ini kan kita bicara kalau itu terjadi bagaimana? Bagaimana? Maka Bapak Ibu semua tinggalkan riba. Sudah, itu perintah yang paling gampang dan hari ini bisa kita lakukan. Ketika orang sudah minimal saya udah nggak mau bayar riba lagi, minimal hari ini bersungguh-sungguh ya untuk melakukan itu. Mudah nggak? Butuh uang nggak? Masih ada yang berani bayar riba setelah tahu diancam perang sama Allah? Masih ada yang berani? Ya. Jadi sepakat kita stop bayar riba, stop maksiat bayar ribanya. Siap ya? Ya. Jadi hari ini bisa kita nyatakan semua sudah bebas riba. Amin. Berarti kami boleh pulang ya. Pulang. Oke. Bebas riba semua. Ini coba difoto dulu wajah-wajah orang yang udah bebas riba nih gimana? Ya, difoto dulu ya. Semuanya ceria gitu ya, udah bebas riba. Keluar dari pintu itu lalu mikir lagi. Tadi ngomong apa? Baik, Bapak Ibu semua, kami bertanggung jawab juga terhadap hal ini, makanya kita buat lembaga bantuan hukum. Jadi, Bapak Ibu semua, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini negara tauhid, nggak perlu dikatakan negara tauhid, berketuhanan yang Maha Esa ya negara tauhid. Itu termaktub oleh founding father negara ini ya, alhamdulillah kita dibekali oleh frame undang-undang gitu ya, itu termaktub dalam Undang-Undang 1945. Kalau dalam hierarkis peraturan, Undang-Undang 1945 itu paling atas. Paling atas. Jadi di bawahnya kemudian ada KUH Perdata, KUH Pidana, ada aturan Perpu dan seterusnya, PP, peraturan pemerintah dan seterusnya. Itu ada di bawah Undang-Undang 45 semua. Yang di undang-undang paling atas tadi menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu disampaikan lebih tegas lagi bahwa setiap warga negara dijamin keyakinan beragamanya untuk melakukan apa yang menjadi perintah agamanya itu. Ya, maka saya katakan bebas riba ini ya diantara keyakinan kita juga. Bahkan dilisensi sama otoritas ulama negeri ini. Jadi hari ini kita sedang berjuang secara konstitusional yang sudah ada aturannya. Yang nanti perangnya itu bukan di bank lagi, bukan katakanlah di luar pengadilan, bukan. Perang itu nanti terjadi di Mahkamah Konstitusi yang hari ini juga kita akan sedang lakukan. Kita akan uji tuh aturan, ada undang-undang yang membuat riba itu menjadi legal. Hari ini riba itu sesuatu yang tidak halal menjadi legal. Itu sekarang terjadi. Maka kita akan ujikan itu. Sehingga yang tidak halal itu menjadi ilegal. Judi sudah, ya kira-kira begitulah. Kita akan membuat riba itu nanti tidak boleh, dilarang. Nah, pertempuran lainnya terjadi di pengadilan tuh. Mulai dari pengadilan negeri, kemudian ada nanti pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Jadi yang punya kasus begini, yang kita mau bebas riba dengan sungguh-sungguh ini, ya syaratnya cukup tobat saja. Ya, ingat taubat itu kita harus tahu dulu yang menjadi bentuk maksiatnya ya. Maksiatnya apa kalau dari sisi debitur? Maksiatnya apa? Apa? Ngapain bentuknya? Oke, riba bentuknya apa? Membayar riba, itu maksiatnya. Iya, riba, betul. Tapi kalau ribanya tidak dibayar, selesai.
Oke, jadi maksiatnya debitur adalah membayar riba. Maka taubat itu kita harus ketahui, karena itu dosa. Kita bertaubat sama Allah sungguh-sungguh, tapi masih melakukan, bukan taubat namanya. Itu lagi curhat. Ya, jadi kalau udah sungguh-sungguh tobat, maka ketahui bahwa itu dosa dan kita tinggalkan, jangan lakukan lagi. Dan itu yang dijamin secara konstitusional, keyakinan bahwa itu dosa. Kata siapa dosa? Kata Al-Quran. Oh, ini bukan negara Islam. Oke, otoritas ulama negeri ini sudah melisensikan soal itu. Ada rekomendasi. Kita umat Islam, diantara rujukannya adalah fatwa ulama tersebut, bahwa riba haram dibayar. Ya, jadi itu kita fasilitasi. Oke, kita jamin yang pertama, riba itu, bunga itu nggak akan ditambah-tambah, nggak. Ibu hanya, bapak hanya membayarkan yang menjadi pokok hutang saja. Enak nggak tuh? Jadi berasa diskon ya? Iya. Jadi agama itu sebetulnya bicara hal yang enak-enak kok. Kitanya aja nggak mau. Ya. Jadi ketika orang taubat riba langsung diganjar sama Allah, didiskon hutangnya. Ya, tetapi tentu itu tidak menjadi sebuah acuan sekarang. Kita mau tobat sama Allah saja, enggak. Ketika misalkan orang sudah berpikir, enak juga ya. Nanti dia ngulang lagi, nanti tobat lagi begitu. Ya, itu nanti jadi pemain nih. Ya. Jadi ini hanya dilakukan sekali dan tidak akan kita bantu lagi ketika terjadi lagi sama orang yang sama. Ya, jadi tobat dulu, kemudian tahu yang menjadi dosanya, hentikan, baru kemudian pertama kita garansi, kita jamin nggak akan bayar bunga-bunganya itu. Denda-dendanya enggak, itu dihapus saja, nanti kita bisa hapus. Kemudian yang kedua, kita jamin asetnya aman. Nggak akan dipaksa-paksa lelang. Nggak akan. Ya. Jadi nggak perlu takut. Ya, menjadi penggerak ekonomi tanpa riba. Ya, kalau ada saudara, teman dan seterusnya, udah, kita daftarkan masih bisa sekarang. Ya, kalau nggak nanti semester berikutnya. Ya, jadi kita sedang mengkader supaya Bapak Ibu semua nanti melakukan taubat riba ini tidak perlu ditekan-tekan, diancam-ancam lagi. Nggak perlu, udah. Fokus aja cari duitnya. Kalau untuk bebas ribanya kami bisa kasih tahu caranya. Tapi kalau untuk bebas hutang, satu-satunya caranya dibayar. Nggak ada cara yang lain, nggak ada. Harus bayar. Nah kan diancam nggak masuk surga ini kalau ya nggak bisa bayar kan begitu ya kira-kira ya. Nanti kita buat mekanisme supaya bayar hutangnya bisa lebih cepat. Ya. Jadi sekarang yang penting bebas riba dulu, bebas laknat Allah, bebas dari ya tadi ancaman-ancaman yang sudah Allah tujukan itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu jauh dari rahmat Allah, semuanya udah pasti mentok. Ya, pulihkan dulu keimanan kita, yakinkan diri kita, sungguh-sungguh kita melakukan taubat ini, stop bayar ribanya, udah, nanti kami kawal. Ya. Jadi kalau perlu nanti kita bedol desa aja udah. Satu baling emas cakep udah kita ajukan semua nanti. Itu kalau bisa kita lakukan, udah kumpulin semua bareng-bareng. Memang tobat riba itu asiknya rame-rame. Mulai dari kampung ini aja, misalkan Pak Lurah, Pak Kades misalkan, mana yang punya hutang kita data semua. Ya. Jadi itu nanti yang nagih hutang juga akan segen tuh. Dia datang kemari, ya. Terus hilang deh, nggak pulang lagi. Jadi kalau selama ini yang dibuat takut, yang dibuat keki itu adalah kita yang didatangi, nanti mereka yang mau datang lagi itu yang takut. Wah, kemana dia? Ke Keracak ya? Oh enggak deh, nggak mau. Gitulah kira-kira. Ya, itu namanya ketahanan lingkungan. Itu Keracak itu sekarang udah pada keimanannya udah kuat semua tuh. Nggak berani mereka datang. Itu namanya ketahanan lingkungan itu. Jangan kayak hari ini yang tetangga sebelah itu dibentak-bentak, ditagi-tagi, kita seolah-olah nggak melihat, seolah-olah membiarkan aja itu sendiri, seolah-olah itu hal yang wajar. Enggak, malah dipermalukan gitu ya, malah dikata-katai gitu ya. Enggak, hari ini kita mau tobat riba. Yang orang pergi haji berkali-kali aja belum tentu mampu melakukan ibadah ini. Kadang ada rasa malu gitu ya. Kok malu? Kita mau beribadah sama Allah, kembali taat sama Allah. Harusnya bangga dong. Kalau orang pergi haji misalkan ada walimatus safar gitu ya. Orang yang mau taubat ribat, kita buat walimahannya juga.
Ini kita masang membagikan kepada Bapak Ibu semua karena hari ini kami tobat riba, sekeluarga kami mau tobat riba. Biar tetangga kanan kiri tahu. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi nanti kalau mungkin ada sedikit keributan, mungkin sedikit ada begini begitu, ya itu memang tobat riba harus begitu. Kita melakukan ini dengan bangga karena kita mau taat sama Allah, harusnya bangga dong. Dan kenapa harus takut juga? Kita bersama Allah. Amin. Nggak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu. Dua hal itu aja tuh syaratnya tuh. Kalau udah tobat, dua hal itu aja yang kita bisa akan kenali kan. Ini masih begini. Ah, ini berarti tobatnya belum bulat nih. Masih malu, masih takut. Berarti tobatnya masih gepeng nih, belum bulat. Nah, satu syarat lagi yang sekarang menjadi tambahan adalah kalau sudah tobat maka harus disiplin membayar hutang, mendisiplinkan diri, menyisihkan untuk bayar hutang. Ini karena pengalaman kami 5 tahun terakhir, orang-orang yang sudah kita bela itu kan udah nggak ditagih-tagih tuh. Kemudian dia juga nggak menyisihkan buat membayar hutangnya. Bayangin 5 tahun sekarang, Pak Bu gimana uangnya udah siap belum? Uangnya belum kumpul katanya. Lah terus 5 tahun ngapain aja? Jadi kita jadi berasa ngebantu orang ngemplang hutang. Makanya kita evaluasi lagi. Syarat tobat itu yang ketiga adalah dia harus disiplin membayar hutang. Karena hutang ini diancam tadi tidak masuk surga. Sama ngerinya diancam neraka sama tidak masuk surga itu sama ngerinya. Orang sama-sama. Lah kalau nggak masuk surga mau kemana? Ya ke neraka. Kan begitu. Yang satu ancaman langsung, yang satu ancamannya tidak langsung tapi sama. Ya, jadi kalau yang katanya oh saya nggak bisa nabung, nggak, ini urusan akhirat. Kalau masih makan artinya masih bisa nyisihin bayar hutang. Kurangi jatah makannya 1 kali, udah sehari makan 2 kali aja deh. Hitung-hitung mungkin juga mendawamkan puasa supaya yang 1 kali makan ini bisa ditabungkan tuh. Maka kami berhitung minimal sebulan sekali bisa ngumpul minimal 300.000 dong. Jangan nggak ada sama sekali, harus disiplin karena memang urusan setan ini. Ada saja ketika orang mau bayar hutang, ada anak sakit, genteng bocor, ya, handphone jatuh. Ini mau bayar hutang ini, begitu aja. Itu setan kelakuannya emang begitu tuh, ada aja. Kita mau bayar hutang itu, mau bebas dari ancaman tidak masuk surga. Setan nggak seneng dong. Makanya harus betul-betul kita disiplin sekali menyisihkan. Kalau nggak ini kalah kita dari godaan itu. Itu memang udah umum terjadi, confirm itu memang masalah kita sekarang itu susah memang untuk menyisihkan bayar hutang. Ada saja kita tertindih-tindih hal-hal yang kadang menurut kita lebih penting, padahal ini urusan akhirat, jauh lebih penting dari yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu semua setelah taubat tahu yang memang menjadi dosanya, ada hak konstitusional. Ini kita bukan sedang ngemplang, tidak. Semangat bebas riba adalah semangat bayar hutang, itu harus ditegaskan. Dan kami sudah punya portofolio ketika ya di bank-bank tertentu, ketika kami yang datang mereka tahu oh ya memang lembaga hukum ini benar, dia memang buat akhirnya dibayar hutangnya. Karena di luar sana ada orang diajarin nggak tuntas, sekedar semangat bebas ribanya aja, tapi semangat bayar hutangnya nggak diajarin tuh, padahal keduanya hal yang sama. Jadi akhirnya orang mengenali taubat riba itu sebagai gerakan ngemplang hutang. Ya, nggak boleh. Makanya nggak ada istilah gagal bayar, dimacetkan, nggak ada. Yang kita tekankan, yang kita ajarkan adalah stop maksiat bayar ribanya. Bukan dimacetkan buat gagal bayar segala macam. Nggak ada urusan dengan itu. Mampu atau tidak mampu membayar, stop maksiat bayar ribanya. Ya, karena balik lagi hak konstitusional itu kepada orang yang taubat riba, bukan yang mau memacetkan. Yang ngajarin memacetkan itu jadi nanti kena subversif tuh. Ya, jadi nggak boleh kita mengajarkan orang memacetkan, nggak boleh. Ya, yang benar itu, yang hak konstitusional tadi adalah hak tidak bayar riba. Ya, yang memang dia secara kesadaran dia punya uang atau tidak punya uang bukan urusan. Tapi dia mau berhenti maksiat bayar ribanya karena tadi terkonfirmasi wa mukilahu itu adalah yang membayarkan riba, yang sudah dilisensikan bahwa para pelaku riba itu diantara yang membayarkan, dia adalah pelaku riba yang harus berhenti dari maksiatnya. Ya, kalau dari sisi yang membayarkan ya sudah stop bayar ribanya. Tinggal kita bicara sisa hutangnya saja. Begitu ya. Jadi saya kira ini sebagai pengantar kita cukupkan dulu ya, karena poin-poinnya saya kira sudah kami sampaikan, nanti mungkin kita bisa tanya jawab setelah break sholat begitu ya.
nanti juga kita silahkan, mungkin ada kasus-kasus atau hal-hal yang lain yang masih membuat rasa bagaimana begitu ya, kita bisa tuntaskan. Dan hari ini juga mudah-mudahan juga kita semua bisa berharap pertolongan Allah ya, karena bagaimanapun boleh jadi pertolongan Allah itu begitu sulit kita dapat karena kita masih menjadi orang yang bermaksiat, yang masih membayar riba. Ya, saya tutup sementara. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada hak konstitusional untuk tidak bayar riba. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, masih adakah keraguan untuk berhenti membayar riba? Yakin ya? Ya. Iya, nanti kita selain solusi nanti kita breakdown juga tuh step by stepnya. Ya, bahkan alasan kenapa kita melakukan ini juga kita akan beritahukan gitu ya. Ini sedikit cerita saja kenapa saya kemudian kenal sama Bu Haja Odim gitu ya. Beliau itu dulu pengusaha yang levelnya, kan kami juga sudah ya tahulah bagaimana kira-kira ketika orang datang punya masalah riba, dari masalahnya Bu Haja Odi dan usaha yang dia dulu jalankan itu levelnya udah nasional ya, penjualannya sudah kemana-mana ya. Alhamdulillah bentuk kasih sayang Allah ditegurnya Bu Haja Odi, karena kalau waktu itu mungkin tidak ada masalah secara bisnis, kami mungkin tidak akan ketemu. Tapi kebayang tidak, uang yang sudah dibayarkan sebagai maksiat ketika Bu Haja Odi dulu belum tahu bahwa itu maksiat, itu ya, kalau diakumulasi mungkin miliaran juga yang udah masuk jadi maksiat. Kan kira-kira begitu. Yang hari ini alhamdulillah ini masih terus. Jadi kalau bicara soal pembuktian atas jaminan kami bahwa yang menjadi aset di sana itu aman, ya diantaranya kalau bisa kita katakan bahwa tempat ini juga dalam proses untuk kita menjadi ya bukti itu sendiri. Ya, karena sekarang kita kan lagi jual aset yang ada di Jakarta. Pembelinya belum ada yang mau dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Ya namanya orang lagi jual butuh kan nawarnya juga nggak kira-kira gitu ya. Jadi harga 1 miliar ditawarnya 500 juta misalkan, dan di bawah itu biasanya begitu. Jadi kita tidak mau, kita akan jual dengan harga yang memang sesuai dengan harga pasar. Jadi sampai hari ini alhamdulillah udah baik-baik saja semua, kita aman-aman saja ya. Jadi kalau ibu bapak semua terlambat menyadari ketika bapak ibu semua masih punya kemampuan ya secara finansial, maka nanti uang-uang itu akan hilang, menguap begitu saja tanpa ada wujudnya. Jadi kalau sekarang mulai ditabungkan, mungkin 1-2 tahun ke depan bisa lunas. Tapi kalau terus mengikuti maunya mereka, sampai kapanpun nggak akan selesai. Kita cuman akan dibuat jadi sapi perahan aja tuh. Kalau selesai jadi sapi perah, kita jadi sapi potong. Udah begitu aja mereka memperlakukan. Karena beginilah cara ya sistem ekonomi hutang begini ya, bisnisnya dengan cara begitu. Ya, jadi sekarang hilangkan keraguannya, ayo sama-sama. Ketika nanti mulai ragu, datang lagi ngaji lagi, tumbuhkan lagi keyakinannya. Ya, nanti secara fisik juga nanti lembaga bantuan hukum itu kan akan ada juga advokat dan paralegal yang akan kita siapkan juga ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa kita tempatkan di sini sehingga nanti secara pengawalan bisa lebih cepat. Ya, kalau sekarang memang baru dari Jakarta kita lakukan itu, tapi semuanya pada akhirnya pusatnya kan di Jakarta semua. Ya, jadi kita bisa terus mantau. Gitu ya. Jadi silakan sekarang apa yang mau ditanyakan yang menjadi keraguannya dikeluarkan semua. Sekali lagi mudah-mudahan ketika kita sudah bebas riba, maka pemberdayaan yang jauh lebih besar bisa kita lakukan dan akhirnya kita bisa ikut membebaskan yang lain dari jeratan riba. Bahkan kita bisa membebaskan yang lain dari jeratan hutang juga. Bahkan kita bisa menjadi pihak yang menghutangi tanpa riba. Ya, karena ganjarannya Masya Allah. Jadi uang yang kita pinjamkan itu selama belum dikembalikan itu akan jadi mengalir pahala sedekah kepada kita. Dan kalau tidak dibayar di dunia, Allah ganti nanti di akhirat. Di akhirat itu nggak ada lagi rupiah, uang itu udah nggak ada lagi. Nanti digantinya dengan pahala orang itu yang kita terima atau dosa kita yang digeser kepada dia. Maka pasti jadi pahala kan. Jadi satu-satunya kalau kita bicara ibadah yang hari ini bisa kita langsung hitung-hitung pahalanya, itu menghutangi orang tuh. Hitung-hitung pahalanya bisa langsung kita lakukan. Karena nanti kalau memang tidak terbayar, itu nanti di akhirat akan jadi pahala kita tuh. Pasti jadi pahala. Begitu ya. Baik, silakan kalau yang mau ditanyakan. Ya, Ibu.
Silakan. Oh itu bapak dulu. Ya. Bapak dulu nanti lanjut ke Ibu ya. Ini gimana? Pakai ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Betul. Alhamdulillah, saya pribadi saya tanya sama teman yang cowok-cowok, bapak-bapak ustaz, sama gitu, sama ustaz. Ini ngomong banyak masak ya. Nah, terus yang kedua, alhamdulillah Allah kasih petunjuk insya Allah. Dan yang ketiganya, saya mohon maaf sama istri saya karena niat utangnya bareng-bareng Ustaz. Ya. Saya tanda tangan dan materi, istri tanda tangan. Ya. Lalu yang saya tanyakan, saya yakin karena mungkin insya Allah sudah sepuh, mungkin sama istri setekad asal utang maning Pak. Ya. Betul. Ya. Maaf, saya pegawai kecil, tapi misalnya sih Bu, saya ingin bayarannya utuh. Ya. Maaf saya ngerti. Ya. Sehingga yang saya tanyakan, biar saya aman dari riba. Yang kedua, insya Allah saya mengajak istri untuk taubat riba insya Allah. Ya. Terus yang saya tanyakan, caranya bagaimana? Kalau utang sih maaf, Ustaz. Ya. Kalau utang itu setiap bulan memang disauri. Ya. Tiap gajian Ya. itu. Tapi biar aman saya tidak bayar Riba. ribanya, caranya saya belum ngerti. Ya. Sama Ustaz. Baik. Yang kedua, tadi Ustaz juga ngomong supaya bisa mengamankan tetangga. Ya. Kebetulan ini ada orang yang teman saya dari Tegal. Maaf Ustaz ya. Ya. Insya Allah bukan rahasia. Niat saya sama istri nulungi. Pak, saya astagfirullahaladzim, Ustaz, beliau datang sama di rumah saya sama istri. Saya butuh duit, punya utang, begitu ngomongnya. Terus itu tanah sudah saya kasih duit Ya. sekian. Ternyata di bank nanti per Desember, kalau udah sampai Desember. Ya. Alhamdulillah istri saya nggak ngomong sama saya, Bapak udah demikian, malah kasih sama beliau. Yang saya tanyakan, saya tanya, Pak aman itu Pak? Bisa aman? Nyong, maaf ribanya, Ya. dia bangga. Itu utangnya nasi putus sekian puluh tahun, ribanya bayar terus. Aman. Kan saya nggak aman, Bu. Nah itu demikian. Saya dua macam untuk diri saya sendiri dan maaf sama istri saya, memang janjian dua ya begitu. Yang keduanya untuk teman tetangga saya yang jual tanah sama saya sampai saat ini masih di. Nah itulah itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekalian Ibu tadi biar sekalian. Waalaikumsalam. Ya. Dendanya. Ya. Harus bayar denda setiap bulan. Ya. Itu bagaimana itu? Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi biar 3 sekalian. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh ya, maju saja, Bu. Enggak. Ibu dari Purworejo. Boleh, Bu. Soalnya ini mic-nya kurang keras sama. Ada yang itu tapi Oh ya, wireless. yang wirelessnya rusak belum tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pertanyaan. Berarti Ustaz, pengalaman di masyarakat kami ya hutang diperbankan, semisal diperbankan itu kan ada jatuh tempo apa? Hutang misal 3 tahun. Ya. Terus kita angsuran tiap bulan, seumpamanya kita mau berniat bebas riba, itu bagaimana cara kita, maksudnya apakah kita hanya membayar tiap bulan yang kebernya itu pokok saja Ya. atau bagaimana? Terus yang kedua, karena saya kan memang terus terang dari pekerjaan saya kan perangkat saya, Ya. jadi di perangkat itu ada sistem pinjaman yang potong sitar langsung. Ya. Nah itu juga bagaimana kalau seumpamanya kita mau bebas riba, itu sedangkan kita kan sebelum Terima udah dipotong dulu. bukan, maksudnya sebelum pinjam itu kan kita harus tanda tangan Iya. seperti itu. Ya. Nah itu hukumnya bagaimana, kan kita kalau secara pemerintah itu kan kita melanggar kalau seorang kita tidak mematuhi dari aturan tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, jadi ini jawabannya akan saya coba buat secara umum dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik silakan ditanyakan kembali gitu ya. Jadi secara tahapan setelah kita tahu bahwa kita sebagai debitur membayar riba adalah sebuah maksiat, ya. Hari ini kan kita diikat secara perjanjian. Kita di awal sudah bertanda tangan dan secara hukum memang perjanjian itu menjadi undang-undang para pihak, ya. Jadi selain ada undang-undang yang sudah ada undang-undang baru yang itu muncul atas dasar perikatan perjanjian tadi, ya. Makanya yang kita akan lakukan adalah pembatalan perjanjian. Dan secara hukum tadi kalau sekaligus menjawab tadi pertanyaan Ibu, kan kita sudah tanda tangan, betul. Perjanjiannya sudah ada dan sudah kita tanda tangani, maka sah. Tetapi upaya pembatalan ini terjadi atau timbul karena hak konstitusional. Pada saat kita tanda tangan, kita belum tahu itu dosa. Kita belum tahu itu riba. Ya karena memang kita mulai sejak kecil juga mungkin tidak pernah diperkenalkan soal itu. Ya anak-anak kita ngaji mungkin sudah diberitahu jangan dekat-dekat lawan jenis, jangan pacaran, jangan zina. Tapi kita nggak pernah dengar diajari soal jangan riba. Itu nggak pernah dengar. Padahal ini maksiat yang berkali-kali, gitu kan? Ya, jadi kembali lagi kita akan melakukan pembatalan atas dasar hak konstitusional. Yang tadi saya katakan secara hierarkis ada jenjang soal mana yang paling tinggi dari semua undang-undang tadi. Itu Undang-Undang 45 itu paling atas. Kita ada di level itu. Jadi yang ada di bawahnya dia harus menyesuaikan dengan undang-undang yang ada di paling atas tadi. Ya, jadi kita akan sampaikan ya perikatan itu, perjanjian itu akan kita batalkan karena pada saat kita melakukan menandatangani kita belum tahu, kita belum sadar, kita belum paham. Ya, maka tadi syaratnya adalah kita harus tobat dulu. Kita harus mengetahui yang menjadi dosanya dan kita berkeyakinan secara teguh bahwa hal ini kita lakukan karena kita ingin kembali taat sama Allah, bukan karena kita jadi susah membayar, bukan karena hal yang lain. Ya, itu secara hukum yang kami kawal di lembaga bantuan hukum. Kalau mereka tidak memberikan, maka nanti institusi penegakan hukum yang akan kita datangi. Bisa nanti melalui pengadilan, bisa melalui institusi yang ada di atasnya dan seterusnya. Kan ini negara hukum. Dan yang kita lakukan ini pendekatannya secara hukum, bukan doktrin sekedar riba haram, tidak. Iya, itu bagian yang harus diketahui. Tapi selanjutnya kami membuat lembaga bantuan hukum untuk mengawal doktrin itu. Bahwa hak kita terhadap tidak bayar riba itu memang ada dan harus kita bela. Kami menjadi
pihak yang ikut membela Bapak Ibu yang sudah terlanjur menjadi yang melakukan pembelaan. Jadi hari ini kita bukan lari dari hutang, ngemplang hutang dan seterusnya, tidak. Kita mau melakukan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional kita. Ya, jadi itu yang pertama, pembatalan perjanjian. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis hutang yang harus kita kenali, ya. Jadi hutang itu kita lakukan terhadap lembaga atau perorangan. Hutang itu terjadi pada lembaga atau perorangan. Paling mudah mengenalinya kalau lembaga dia punya badan hukum. Apakah dia koperasi, apakah dia bank, apakah dia berbadan hukum secara akta notaril. Tapi kalau perorangan ya biasa hanya kwitansi saja tuh biasanya ya. Lalu kemudian yang kedua, hutang itu dia meminta jaminan apa tidak? Ya. Jadi harus kita kenal itu supaya kita bisa tahu cara ya melakukan pembelaan sejak dininya, ya. Jadi kalau memang itu terjadi secara perorangan, hutang perorangan yang meminta riba, baik itu dia ada jaminan ataupun tidak, itu batal demi hukum. Kata siapa? Kata Menteri Polhukam. Kita sekarang siapa? Menteri Polhukam siapa? 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 Menko Polhukam siapa? Iya, Ibu. Pak Mahfud. Ibu benar. Ibu boleh pulang duluan. Ya, jadi pada saat marak-maraknya kasus pinjol, di sini ada yang kena pinjol nggak? Tahu pinjol? Pinjaman online. Tahu pinjaman online? Ada yang kena pinjol? Hebat betul kalau yang kena pinjol di sini ya. Jadi pada saat ini saya berdiri ya, banyak semut. Jadi pada saat kasus pinjol itu marak, itu lebih kurang pertengahan tahun 2022. Pak Mahfud MD mengundang OJK, mengundang Kementerian Keuangan dan pihak-pihak terkait lah. Mereka rapat, lalu kemudian saya punya video nanti dibagikan ya. Lalu membuat press release menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa yang punya keterkaitan dengan pinjol ilegal yang tidak berbadan hukum jangan dibayar. Tuh. Itu ada rekamannya tuh. Jadi kehadiran negara itu sudah ada dalam posisi khusus yang hutangnya terjadi secara perorangan. Jadi yang pinjol ilegal itu mereka nggak berbadan hukum tuh. Statusnya ilegal. Jadi orang-orang yang mengedarkan uang lalu meminta tambahan secara individu perorangan, dia tidak berbadan hukum, itu batal demi hukum. Negara yang bilang. Jadi sudah ada keberpihakan. Jadi kenali, ini kalau ternyata perorangan, baik itu rentenir biasanya kan. Kalau yang mungkin di perkampungan itu rata-rata kan perorangannya rentenir. Itu batal. Udah kasih aja videonya nih, kata pemerintah kan diwakil oleh Kemenko Polhukam gitu ya. Lalu kalau dia melakukan intimidasi tinggal lapor polisi. Dasar laporannya udah Pak, nih kasih videonya lagi. Ini videonya penting nih, makanya kita sengaja simpan. Jadi yang kasusnya hutang perorangan yang dia bukan lembaga, batal demi hukum. Mereka tidak boleh melakukan bisnis ya, pengedaran uang itu. Itu bisnis ilegal. Ya, kalau perorangan. Jadi balik lagi, kenali kalau hutang kita perorangan rata-rata rentenir. Udah daftar duluan aja deh, biar kita sekaligus nanti pengaduannya bareng-bareng. Ya, jadi kalau instruksinya sih tidak boleh dibayar gitu ya. Cuman kan karena kita mengerti juga secara hukum agama, kita akan bayar tapi pokok hutangnya saja. Ya, karena ini kan ada hukum pemerintah, ada hukum agama gitu ya. Jadi kita kombinasi, kita tahu bahwa yang tidak bayar hutang juga ancamannya tidak masuk surga kan. Jadi kalau versi pemerintah tidak bayar itu supaya mereka kita buat jera. Jadi tidak boleh berbisnis tanpa ada izin. Nah, sekarang urusannya kan bagaimana dengan yang lembaga? Karena yang lembaga ini sama pemerintah dilindungi ya. Jadi mereka melakukan perbuatan tidak halal tapi legal, dilegalkan. Sampai nanti kita bisa merubah itu di Mahkamah Konstitusi, kita akan lakukan upaya-upaya ini secara ya barangkali secara parsial lah. Nah, kalau yang lembaga tadi, baik itu dengan jaminan atau tanpa jaminan, kita bicaranya soal pendekatannya pasti berbeda. Jadi kalau yang tanpa jaminan, saya kira mungkin di sini juga nggak ada ya hutang yang tanpa jaminan dengan lembaga. Rata-rata kartu kredit gitu nggak ada kan? Kartu kredit ada? Ada kartu kredit nggak Ibu Bapak? Utang kartu kredit? Nggak kan?
KTA itu rata-rata di kota-kota besar lah, gitu ya. Ya mereka mengedarkannya memang di apa namanya ya rata-rata di kota-kota besar. Paling kan yang jenis hutang yang sekarang timbul yang terjadi kan hutangnya lembaga tapi dengan jaminan. Seperti tadi Bapak bilang dia apa? Bapak dengan jaminan ya? Yang tadi Bapak terus nyawur itu, ya. Maka secara spesifik pendekatannya kita tinggal konsentrasi saja. Jadi buat yang hutangnya di lembaga yang dengan jaminan, pertama yang harus diketahui bahwa jaminan itu bukan alat pembayaran. Bukan. Jadi kalau ada lembaga keuangan lalu dia dikit-dikit ngancem, saya lelang nih, saya jual nih ya. Bilang ya bahwa lembaga keuangan itu bukan pegadaian, bukan. Mereka ketika memberikan kredit, ketika memberikan pinjaman, mereka harus menghitung kemampuan membayar debiturnya. Jadi kalau terjadi ketidakmampuan, maka kesalahan pertama itu akan ditujukan kepada marketingnya dulu tuh. Salahnya salah mereka, kenapa dikasih kemampuan membayarnya tidak sampai 1, kenapa dikasih sampai 1? Kira-kira gitulah. Kita bisa kembalikan. Ya, jadi jaminan itu bukan alat bayar, bukan. Kita minjam itu bukan di pegadaian, tapi di lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu punya aturan memberikan kredit, memberikan pinjaman dengan syarat kemampuan membayar. Maka kan biasanya ditanya, gajinya dari mana, jumlahnya berapa, pinjaman untuk apa, dan seterusnya. Cuman hari ini gara-gara ini kan industri keuangan, mereka punya target. Pokoknya uang itu harus mereka habiskan dalam 1 bulan sekian banyak. Tuh, kita ada di sistem ekonomi hutang yang setiap karyawannya, marketingnya itu ditarget. Hari ini kamu harus ngabisin uang 1 miliar sebulan. Sepintas enak ya, ini satu duit disebarin aja habis. Kan begitu. Mereka punya target itu pencairan. Jadi gila juga akhirnya mereka mau ngasih kemana nih. Maka kemudian timbul juga rata-rata kredit fiktif gitu kan. Lalu kemudian memberikan yang tadinya levelnya harusnya cuma 100 juta dikasih 200 juta begitu kan. Jadi balik lagi mereka punya target, jadi kemudian akhirnya jadi longgar tuh. Jadi sekali lagi ketika terjadi macet, yang akan harus disalahkan dulu adalah si pemberi kredit, bukan kita. Ya. Jadi bagian itu harus dipahami dulu supaya kita berdiri dengan tegak ketika kita menyatakan saya mau bayar lunas. Ingat ya, kita bilang kepada mereka kita mau bayar lunas. Bukan mau, udah jangan bilang ke mereka saya mau tobat riba. Enggak ngerti, mereka enggak ngerti. Jangan, ya nanti malah diketawain. Ini mah internal kita aja. Sungguh-sungguh di dalam hati kita mau tobat riba, Allah tolong. Tapi sama mereka nggak usah dibilang saya mau tobat riba, diketawain nanti kita. Karena mereka nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, mereka pasti udah keluar tuh dari situ. Jadi kalau yang masih di dalam, berarti mereka nggak ngerti. Nggak usah dibilang saya mau tobat, enggak, mereka nggak ngerti. Malah diketawain kita, nanti agama jadi ketawaan aja. Iya, belum tahu ini dada kita berkobar mau perang gitu kan. Allah perangi kok gitu kan. Tapi mereka bakal ketawain aja tuh. Ya, jadi bilang sama mereka, saya mau bayar lunas. Wah, nanti kan dia bingung sendiri tuh. Ini orang ini ya, karena bisnisnya dengan cara hutang, mereka mau dilunasin juga bingung. Kenapa? Karena kalau kita bayar lunas, bulan itu juga dia harus mencairkan lagi tuh, mencari target lagi biar keluar lagi tuh duitnya. Ya, jadi ketika kita bayar bilang mau lunas, mereka nggak akan seneng. Mereka juga bingung. Jangan deh, kalau perlu jangan dilunasin. Begitu biasanya. Ya, kalau perlu bahkan ditambah lagi hutangnya. Kan gitu. Jadi kegilaan sistem ini harus kita ya kira-kira kita sikapi dengan begitu ya. Jadi katakan bahwa kita mau bayar lunas, kan dia akan tanya kapan. Kan begitu ya. Kapan mau dibayar lunas? Kita akan minta berapa